Hai Tuan Muda Lovers. Kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 134. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain jadi miliuner yang tidak korengan, tidak panuan, tidak cacingan, tidak bintitan, tidak jengkolan dan juga tidak kermian. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika Tuan Muda Babang Gondrong yang belum berani ngantor karena masih malu atas kasus tersebarnya SMS soal kemandulannya berusaha menenangkan diri dengan care ngopi di sebuah kafe. Yalah, kenapa harus malu si Babang? Cuek aja keles. Lagian karyawan Babang Gondrong gak bakalan ada yang berani ledekin Babang Gondrong. Kok? Iya kan guys? Namun Babang Gondrong gak bergeming dan malah asik nyeruput kopi yang sudah dipesannya. Tak lama Herman yang juga mau menenangkan diri di kafe nongol dan jadi surprise melihat Tuan Muda ada di sana. Herman pun lalu mendekati Babang Gondrong sambil kemudian menyapa ramah sambil tanya. Mantu, ngopi di sini juga. Babang Gondrong yang emang lagi bete dan emang gede sama mertuanya yang doyan kawin itu tidak menjawab dan malah terus menyeruput kopinya. Herman yang emang gak tahu malu lalu duduk di dekat Babang Gondrong sambil kemudian memesan kopi sama waiter. Setelah itu Herman lalu kembali menatap Babang Gondrong sambil bertanya heran. Mantu kok sendirian di sini? Terus mukanya kusut banget. Ada masalah ya? Atau lagi sakit? Babang Gondrong malah makin bete dan langsung menjawab ketus. Bukan urusan Anda. Namun Herman malah nyengir sambil kemudian tanya lagi. Atau lagi banyak pikiran ya? Cerita aja siapa tahu saya bisa bantu-mantu. Babang Gondrong yang udah makin bete akhirnya memberikan jawaban. Saya itu pusing. Kinan kepengen banget cepet punya anak. Herman kaget dan langsung nyengir kuda sambil bilang. Ah mantu kirain ada masalah apa, ternyata pengen punya momongan toh. Herman yang tidak tahu jika Babang Gondrong mandul lalu bilang. Gak perlu risau. Itu sih gampang. Gampang palalu peang. Jelas-jelas kata dokter juga Babang Gondrong gak bisa memberikan keturunan sama Kinanti. Sementara itu Reno, Ana dan Andi sampai di kafe tempat nanti Reno dan Ana akan melangsungkan pesta pernikahan. Andi pun jadi heran dan langsung tanya. Loh katanya. Mau lihat tempat kamu nikah, ini kita mau makan dulu ya. Anak pun gelengkan kepala sambil kemudian jawab. Enggak pak di sini aku dan Reno bakalan nikah. Andi kaget karena baru tahu jika Ana dan Reno cuma mau nikah di sebuah kafe, bukan di tempat mewah seperti yang dibayangkannya semalam. Andi pun lalu menarik tangan Ana sambil bilang. Bapak mau bicara sama kamu. Berdua aja. Anak pun jadi kaget dan terpaksa menuruti bapaknya yang kayak ular kadut itu. Sementara itu Reno hanya menatap heran. Andi yang ternyata membawa Annie ke tempat sepi lalu tanya. Kamu nggak salah ngadain pesta di sini? Ye. Bukannya bersyukur lu anak lu ada yang mau nikahin. Malah protes. Lagian yang tajir itu bukan si Reno. Tapi Tuan Muda Babang Gondrong. Jadi wajar kalau si Reno cuma bisa ngadain pesta pernikahan di sebuah kafe. Emang dasar nggak punya udel. Bikin Mince sebel aja lu. Sementara itu di tempat lainnya Kinanti baru selesai refleksi. Sang terapis pun lalu bilang. Bu Kinan sehat kok. Kalau mau cepet punya anak, usahanya dipersering, Bu. Biasanya berapa kali? Kinanti tentu saja kaget dan langsung bertanya heran. Apanya, Mbak? Sang terapis pun lalu jawab ya usahanya sama suami, Bu. Kinanti pun jadi malu banget. Sementara itu si sang terapis lalu kasih saran. Saya sarankan sih usahin sekarang minimal 3 kali seminggu, Bu. Eyang Martu yang ada di sana jadi nyengir dan langsung menimpali ucapan sang terapis. Tuh dengerin, Kinan. Lebih juga boleh kan ya, Mbak? Terapis sambil tersenyum mengangguk. Kinanti pun jadi makin malu.
Gak usah malu keles. Semua itu kan biarlah ama. Bobong Gondrong bisa cepet-cepet punya momongan. Malah kalau mau lebih tocker lagi sih, Mince sarankan kayak minum obat indahoinya. Alias 3 hari sekali. Pagi, siang dan malam. Dijamin bakalan langsung melendung perut lu. Iya kan guys? Sementara itu di kafe, Andi yang masih kaget Reno dan Nena cuma mau nikah di sebuah kafe lalu samperin Reno dan langsung protes. Reno pun lalu berusaha kasih penjelasan. Namun Andi bersikeras agar Reno ngadain pesta pernikahan di tempat mewah. Reno pun jadi gede dan langsung pergi sambil meminta Eni untuk bicara ke bapaknya. Ane pun jadi kesel sama bapaknya dan langsung menangis sambil bilang, "Bapak apa-apaan sih? Aku pikir Bapak udah berubah. Ternyata sama aja. Bapak cuma mau uang kan? Aku bakalan kasih. Tapi jangan bikin masalah terus. Kalau Bapak terus gini, mendingan gak usah datang ke nikahan aku sama sekali. Mampus lu. Lagian lu seenaknya aja sih kalau ngomong. Lu sama sekali gak pernah mikirin perasaan anak lu." Sementara itu di kafe lainnya, Herman masih bersama Babang Gondrong. Herman yang emang suka caper sama mantunya yang tajir melintir itu lalu bilang, "Mantu mau saya kasih care-care biar si Kinan cepet hamil? Dijamin." Pokcer deh. Babang Gondrong yang emang gak bisa percaya sama ucapan mertuanya yang doyan kawin itu hanya menatap dingin. Sementara itu Herman langsung ngacapruk ngasih saran. "Kamu tuh jangan galak-galak. Harus happy terus, yang penting nih harus sering mesra-mesraan sama Kinanti." Babang Gondrong pun jadi mendelik dan tanya, "Maksudnya saya harus kayak Anda gitu?" "Maaf ya, jangan samakan saya dengan Anda." Herman yang emang udah gak punya urat malu malah nyengir dan bilang, "Ya gak mesti happy terus nikah lagi sih. Yang penting tuh hubungan kamu sama Kinan itu tiap hari mesra terus kalian berdua harus sering-sering berhubungan intim. Karena kalau mantu happy, ya semua bagian tubuh mantu juga ikutan happy lah, itu rahasianya." Babang Gondrong pun jadi melongo dan bilang, "Sok tahu, Herman." Lagi-lagi malah nyengir dan kemudian bilang, dibilangin gak percaya. Buktinya aja anak saya 2 kan. Sarah dan Kinan mereka cantik-cantik kan. Malah kan ibunya beda-beda semua." Babang Gondrong pun akhirnya jadi memikirkan ucapan mertuanya yang nyebelin itu. Sementara Herman sambil kembali nyengir kuda lalu bilang, "Udah deh mantu, coba aja. Gak ada salahnya, kan?" Babang Gondrong tidak menjawab dan malah terus mikirin saran yang diberikan mertuanya itu. Tapi ada benernya juga sih apa kata si Herman itu. Babang Gondrong sama Kinanti emang harus makin sering berhubungan intim. Karena emang cuma itu satu-satunya cara agar Babang Gondrong sama Kinanti bisa cepet dapat momongan. Iya kan guys? Sementara itu Eyang Martu yang baru mengajak Kinanti ke tempat refleksi kehamilan lalu mengajak Kinanti ke pasar. Kinanti pun jadi heran. Eyang Mada sambil nyengir lalu bilang jika dia mau beli bahan buat bikin ramuan biar Babang Gondrong jadi makin strong. Kinanti pun kaget dan hanya bisa pasrah. Di tempat lainnya, Jumi yang masih penasaran siapa yang nyuri barang-barang di rumah Babang Gondrong mau cek CCTV. Namun Satpam bilang jika CCTV sudah lama rusak. Jumi pun jadi kaget. Di saat yang sama Rima yang juga lagi mencari tahu siapa pencurinya muncul. Rima juga kaget dan jadi menghela nafas mengetahui CCTV udah rusak. Sementara Satpam jadi bertanya heran begitu tahu ada yang hilang di dalam rumah. Satpam pun lalu tanya siapa yang ngambil ya. "Saya udah berjaga-jaga di depan kok Oma. Tapi nggak ada yang mencurigakan." Rima menggeleng bingung sambil bilang, "Giliran ada maling di rumah ini, CCTV malah mati." Wajah Jumi yang berasa dituduh pun jadi kusut. Jumi lalu masuk ke dalam kamarnya dengan hati sedih dan wajah yang makin pak kusut. Hati Jumi itu sakit banget. Jumi kan udah lama kerja di sini, tapi masih aja nggak dipercaya. Jumi pun lalu beresin baju-bajunya dan memasukkannya ke dalam tas sambil bergumam, "Udahlah. Jumi percuma masih kerja di
sini. Mendingan Jumi pergi aja. Yei. Mau pergi kemana lu Jum? Jangan lebay lu ah. Susah tahu nyari orang yang unik kayak lu itu. Iya kan guys? Sementara itu Eyang Marta lalu mengajak Kinanti masuk salon. Kinanti pun jadi pusing dan tanya. Eyang nggak capek apa? Kita ngapain lagi sih kesini? Eyang Marta sambil nyengir lalu jawab. Udah, kamu ikutin Eyang aja. Eyang bakalan bikin kamu kaya. Pengantin baru. Kinanti pun lagi-lagi hanya bisa pasrah. Sementara itu Jumi yang sudah selesai memasukkan baju-bajunya ke dalam tas lalu menghadap ke Oma Rima sambil nangis bombay. Oma Rima pun jadi bingung dan tanya Jumi mau kemana. Jumi sambil terus nangis lalu bilang mau pulang kampung. Jumi juga bersumpah jika dia tidak mengambil pajangan milik Oma Rima. Oma Rima pun jadi kaget dan langsung bilang, kamu tuh apaan sih, Jumi? Saya itu nyuruh kamu buat cari siapa pelakunya. Bukannya nuduh kamu. Jumi sambil terus nangis lalu jawab. Ya abisnya Jumi juga bingung kan siapa pelakunya. Oma Rima pun jadi menghela nafas. Udah, kamu jangan mikir macam-macam. Saya percaya kok kamu bukan pencurinya. Sekarang kamu beresin tas kamu lagi di sana. Jumi pun jadi lega dan akhirnya teringat sama kejadian semalam. Jumi pun lalu bilang, semalam kan kita kedatangan tamu. Bapaknya enak. Apa mungkin dia yang ngambil pajangan mewah Oma? Oma Rima pun jadi mikir. Sementara itu Kinanti yang kini sudah berada di ruang spa mulai melakukan perawatan tubuh. Eyang Martu yang ngintip depan pintu jadi cengar-cengir dan acungin jempol ke Kinanti. Oma Rima yang masih kepikiran ucapan Jumi lalu memanggil si Keong Racun dan itu dan tanya soal bapaknya enak. Si Keong Racun pun jadi heran. Oma Rima lalu tanya itu sudah berapa lama kenal sama bapaknya enak. Anita pun lalu jawab baru kenal tadi malam. Rima pun jadi mikir lagi. Sementara itu jadi makin heran. Oma Rima pun lalu bilang, Oma cuma heran aja, tamu kita semalam kan cuma dia. Rima yang emang tidak mau menuduh tanpa bukti langsung menghentikan ucapannya. Si Keong Racun pun jadi cemas dan mulai ngeh jika Oma Rima mencurigai bapaknya Ene yang mengambil pajangan. Si Keong Racun pun jadi cemas karena khawatir Oma Rima mencabut restunya Kerno. Sementara itu Babang Gondrong masih kepikiran ucapan mertuanya yang nyebelin itu. Babang Gondrong pun jadi bertanya dalam hati. Emangnya harus romantis dan semesra apa sih? Babang Gondrong pun jadi mikir dan tak lama kemudian mendapatkan ide brilian guys. Babang Gondrong pun langsung nyengir. Kira-kira Babang Gondrong punya ide apa ya guys? Mince jadi penasaran. Apa mungkin Babang Gondrong ngajain Kinanti indahoi di atas genteng biar bisa sambil ngeliatin bulan dan bintang? Entahlah. Kita lihat aja nanti ya guys. Mudah-mudahan ide Babang Gondrong kali ini benar-benar brilian dan benar-benar bisa ngegolin salah satu sales permanya buat membuahi Kinanti. Di saat yang sama Kinanti yang sudah melakukan perawatan kulit di sebuah spa lalu pulang. Namun Eyang Marta tiba-tiba menyuruh Kinanti duduk sambil bilang jika dia mau bikin ramuan. Kinanti yang tidak berani ngebantah Eyang Martu yang galak nih emang setengah edan itu hanya bisa pasrah. Sementara itu Eyang Marta lalu pergi ke dapur dan tak lama kembali lagi sambil membawa ramuan yang baru dibuatnya. Eyang Marta pun lalu menyuruh Kinanti meminumnya. Kinanti pun ingin menolak karena baunya yang emang tajam banget. Namun Eyang Marta bersikeras menyuruh Kinanti meminumnya. Kinanti pun terpaksa menutup hidungnya dan meminum ramuan yang diberikan sama Eyang Marta. Good. Kinanti. Mudah-mudahan dengan segala persiapan yang sudah dilakukan dan dengan saran yang diberikan Papa Le ama Babang Gondrong, kalian bisa berhasil mewujudkan impian Tuan Muda Lovers yang menginginkan kalian segera mempunyai momongan. Sementara itu Babang Gondrong yang tadi disebutin punya ide brilian lalu masuk ke tempat kursus dansa. Nah loh, ini sih bukan ide brilian Babang Gondrong. Karena mau dansa 7 hari pukul 7 malam juga Babang Gondrong gak mungkin bisa bikin Kinanti tekdung. Iya kan guys?
Namun Babang Gondrong malah menghampiri meja pendaftaran dan kemudian daftar kursus dansa. Malamnya, Herman yang lagi nyetir mendapat pesan chat dari Marissa yang meminta Herman mampir ke apartemennya karena Marissa sudah masakin makanan kesukaan Herman. Marissa juga kirim pesan chat foto minyak urut sambil bilang jika dia juga mau ngurutin tubuhnya Herman. Herman pun jadi mupeng guys. Sambil nyengir kuda, Herman lalu membalas pesan chat Marissa dan langsung melajukan mobilnya ke apartemen Marissa. Emang bener-bener kelewatan lu men. Lu pan udah ceramah si Marissa, kenapa malah pulang ke apartemennya si Marissa? Si Care ini pasti nungguin lu di rumah. Sementara itu Eyang Martu yang sejak siang sudah melakukan berbagai macam persiapan buat Kinan jadi gelisah karena Babang Gondrong tak kunjung pulang. Eyang Martu lalu ke kamar Babang Gondrong, menyuruh Kinanti telepon Abhimana dan menyuruhnya segera pulang. Kinanti pun lalu mengambil HP-nya dan kemudian telepon Abhimana. Namun enggak diangkat. Kinanti pun jadi mulai cemas. Sementara Eyang Martu jadi kesal. Nih gini nih. Kerja melulu yang dipikirin. Gimana punya waktu mesra-mesraan sama kamu? Kinanti pun jadi nyengir dan langsung berusaha tenangin Eyang Martu. Padahal dalam hatinya Kinanti juga cemas mikirin Babang Gondrong yang belum pulang. Di tempat lainnya, Care ini yang ternyata lagi ngikutin mobil Herman jadi kaget melihat Herman putar balik mobilnya. Care ini pun jadi kesal dan curiga jika Herman sudah mempunyai perempuan lain. Saat itu juga Care ini pun putar balik mobilnya dan kembali ikutin mobilnya Herman. Sementara itu Kinanti yang masih mencemaskan Abhimana lalu ke dapur untuk ambil minum. Tak lama Kinanti melihat ada bayangan lewat. Kinanti pun kaget dan langsung mendekatinya, mengira jika itu Babang Gondrong. Namun dugaan Kinanti ternyata salah. Yang datang ternyata David. Kinanti pun jadi menghela nafas dan langsung tanya soal Abhimana. David yang emang nggak tahu Babang Gondrong ada di mana langsung gelengkan kepala. Kinanti jadi makin cemas. Mas Abhi ke mana ya? David jadi prihatin dan menawarkan diri mencari tuan muda Babang Gondrong. Kinanti pun mengangguk. David lalu pergi lagi. Namun Kinanti tiba-tiba menahannya sambil tanya. Orang yang nyebar SMS soal hasil tes Mas Abhi udah ketemu. Di saat yang sama si Keong racun dan itu Nonghol, mau ke dapur juga dan tidak sengaja melihat Kinanti lagi bersama David. Si Keong racun lalu sembunyi dan menguping percakapan Kinanti sama David yang bahas soal penyebar SMS. David lalu bilang ke Kinanti, belum ada petunjuk lagi. Aku masih berusaha nyari. Kinanti pun jadi menghela nafas dan tanya, apa Mas Abhi nyari orang itu sendiri ya? Mas Abhi marah banget, datanya kesebar. Benar-benar keterlaluan pelakunya. Punya dendam apa sih sama Mas Abhi sampai segitunya? Kasihan Mas Abhi, hal yang harusnya jadi rahasia rumah tanggaku malah jadi konsumsi orang-orang. David jadi prihatin dan langsung berusaha menenangkan Kinanti sambil berjanji akan terus melacak pelakunya dan menyeretnya ke hadapan tuan muda. Si Keong racun yang sedari tadi mendengar percakapan David dan Kinanti karuan jadi kaget dan panik. Saat itu juga si Keong racun itu kembali ke kamarnya, mengunci pintu kamarnya dan langsung lari ke laci lemari tempat simpan HP akun palsunya sambil bergumam. Gawat kalau si David ngotot nyari pelakunya, bisa-bisa aku ketahuan. Itu orang kan suka gak terduga rencananya. Buang SIM card aja ternyata gak cukup. Aku harus musnahin HP ini, semua data SMS masih kesimpan. Anita pun lalu dan langsung pergi. Di tempat lainnya, Karen masih terus ikutin mobilnya Herman yang masuk ke gerbang sebuah apartemen. Karen yang belum tahu jika itu apartemen Marissa jadi kesal. Mas Herman ke apartemen siapa malam-malam? Gak salah lagi. Pasti janjian sama cewek. Kurang ajar. Awas kamu, Mas. Karen pun bergegas ikuti mobil Herman masuk ke apartemen. Alamat bakalan ada perang dunia lagi nih guys.
Sementara itu Enitu yang lagi panik jalan buru-buru ke mobilnya. Di saat yang sama David keluar dari dalam rumah Babang Gondrong dan mau ke mobilnya juga. David pun jadi curiga melihat Enitu yang tampak buru-buru. David sambil terus ngeliatin Enitu lalu ngumpet di balik pohon. Sementara itu Enitu masuk ke dalam mobilnya dan langsung pergi. David jadi makin curiga. David pun lalu masuk ke dalam mobilnya dan kemudian mengikuti mobilnya Enitu. Di tempat lainnya, Andi lagi menjual barang-barang yang dicurinya di rumah Babang Gondrong ke penadah. Penadah pun jadi heran dan tanya Andi dapat barang-barang mewah itu dari mana. Andi sambil menyeringai lalu jawab, "Lo gak perlu taulah. Yang penting bayarin aja semua tuh." "Laku berapa?" Penadah pun lalu jawab, "Gue kasih 10 juta deh. Lumayan banget nih. Gak ada yang gue kasih semahal ini." Andi pun jadi girang dan langsung nyengir kuda sambil bergumam, "Tuh rumah emang sumber duit. Sendok aja dihargain mahal, apalagi kalau gue bisa ngambil yang lain. Hahaha. Sekarang, gue punya atom berjalan." Tiba-tiba bandar judi muncul dan lihat Andi pegang duit. Bandar judi pun langsung menyambar duit Andi. "Syukur lu. Duit setan dimakan genderuwo. Makanya nyari duit yang halal bro. Biar berkah." Namun Andi malah mengumpat marah. Sementara itu Kinanti yang masih nungguin Babang Gondrong jadi mondar-mandir gelisah sambil sesekali cek WA-nya yang ternyata masih belum dibaca sama Babang Gondrong. Kinanti pun jadi bergumam heran. Kemana si Mas Sabihia? Dari tadi chat gak dibaca. Tak lama kemudian, tiba-tiba Babang Gondrong masuk kamar sambil pijat lengannya sendiri. Kinanti pun jadi surprise dan langsung lari memeluk Babang Gondrong. "Mas Abdi." Babang Gondrong yang habis latihan dan Nisa malah mengaduh kesakitan. Kinanti pun jadi heran dan langsung melepas pelukannya sambil tanya, "Mas Abdi kenapa? Dari mana?" "Mas Abdi sakit." Babang Gondrong yang tidak ingin ketahuan habis latihan dan Nisa terpaksa bohongin Kinanti. Babang Gondrong jawab, "Habis dari proyek." Kinanti malah jadi memicing curiga dan mau tanya lagi. Namun Babang Gondrong keburu masuk ke kamar mandi. Kinanti pun jadi mikir dan bertanya dalam hati, "Masa sih dari proyek? Kayaknya Mas Abdi pegel-pegel. Kalau ke proyek kok tumben gak sama David? Tapi tadi David bilang gak ada meeting." Tak lama Babang Gondrong yang sudah ganti baju keluar dari kamar mandi sambil membawa jasnya yang sudah kotor. Babang Gondrong jalannya tampak tertatih-tatih. Namun Babang Gondrong berusaha kelihatan cool di depan Kinanti sambil bergumam, "Gak nyangka belajar dansa aja secapek ini." Kinanti pun lalu ambil jas Babang Gondrong dan mau memasukkannya ke tempat cucian kotor. Namun Kinanti yang penasaran lalu menciumnya dulu. Kinanti pun jadi kaget karena malah mencium aroma parfum. Kinanti pun jadi heran dan bertanya dalam hati, "Ini bukan parfum Mas Abdi?" Kinanti pun lalu menatap tajam Babang Gondrong yang kini lagi membaringkan tubuhnya di tempat tidur. Sementara itu Herman yang sudah sampai apartemen lalu jalan menuju lift. Karina yang ada di belakang terus mengikutinya. Namun Herman ternyata malah berhenti di resepsionis yang jaraknya dekat sama lift. Herman pun lalu tanya, "MBA, saya mau tanya, di sini ada unit yang kosong gak?" Resepsionis jawab, "Maaf Pak. Untuk saat ini semua unit apartemen sudah terisi penuh." Herman pun langsung pura-pura kecewa sambil bilang, "Yah, padahal saya udah lama ngincar apartemen ini buat istri saya. Kalau bisa saya mau beli 1 unit di sini buat istri saya. Kalau ada yang kosong, bisa tolong kabarin saya MBA?" Resepsionis jawab, "Bisa, Pak. Boleh tuliskan nomor HP Bapak di daftar buku tamu." Herman pun mengangguk dan nulis di buku tamu. Karina yang sedari tadi ngikutin Herman dan mendengar percakapan Herman jadi girang. "Ternyata Mas Herman diam-diam mau kasih aku apartemen. Aku pikir mau selingkuh. Romantis banget sih mau kasih kejutan. Jangan seneng dulu lu Karina."
Itu cuma akal-akalan si Herman doang buat ngelabdobin lu. Karena asal lu tahu, si Herman ternyata udah tahu kalau lu mengikutinya. Sementara itu di tempat lainnya David masih terus ngikutin si keong racun Denita. Doain ya guys. Mudah-mudahan kali ini si David bisa ngebongkar kebusukan si keong racun. Biar dia mendapat hukuman setimpal dari Babang Gondrong. Sementara itu Eyang Martu yang sedari tadi ternyata ketiduran karena nungguin Babang Gondrong akhirnya terjaga dari tidurnya. Eyang Marta pun jadi heran melihat suasana sekitar yang tampak sunyi. Eyang Marta pun lalu mau masuk ke kamarnya. Namun saat itu teringat sesuatu. Eyang Marta pun lalu beranjak ke kamar Babang Gondrong dan akhirnya mendengar suara Babang Gondrong yang bilang, "Aduh duduh, pelan-pelan dang sayang." Kinanti pun jawab, "Tahan mas, di bagian sini emang agak keras." Eyang Martu yang mendengar semua itu langsung tersenyum girang dan maaf ya tuan muda lovers. Dengan sangat terpaksa Mince akhiri dulu ringkasan cerita sinetron terpaksa menikahi tuan muda sampai di sini. Kira-kira Babang Gondrong sama Kinanti lagi ngapain ya di dalam kamar? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin, jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain jadi miliuner yang tidak korengan, tidak panuan, tidak cacingan, tidak bintitan, tidak jengkolan, tidak kermian dan pastinya tidak akan ketinggalan update cerita sinetron terpaksa menikahi tuan